Pak. Ayo bawa buat nyemil. Coba minum satu-satu, santai. Biasanya kayak mana ya? Apa? Bentar. Saya langsung share screen saja. Udah ngisi absen semua kan? Belum Pak, belum. Belum. Yang belum isilah. Isinya di mana ya Pak? Belajar nanti sama temen yang udah ngisi. Waktunya ini tinggal dikit nih. Mudah-mudahan 10 menit selesai. Record sudah terekod apa belum? Oke, kita udah mulai terekod ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam. Saya yakin Anda semua sudah belajar dari mulai SD kelas 1 sampai SMK kelas 12, SMA. Jadi mata kuliah kita ini ada 2, ada 3. Ada PE1 dulu pendidikan agama Islam yang berisikan tentang akidah Islamiyah. Kemudian di PE2 kita akan belajar tentang syariat Islamiyah, nanti semester kedua dan semester 3 ada pendidikan kampus bertauhid. PE3 ya. PKT. Jadi sekarang kita belajar akidah, yang kedua adalah syariah dan yang ketiga adalah akhlak atau pendidikan kampus bertauhid. Selanjutnya, sebetulnya dulu ada PE4. Kita bahas dulu tentang PE1, kita belajar tentang keyakinan, kepercayaan, dan akidah. Kemudian sumber perilaku yang soleh. PE2 kita bicara tentang ibadah, tata caranya, syariah ya. Nanti tentang wujud perilaku, hablum minallah, hubungan dengan Allah. Dan PE3 tentang akhlak, berbuat baik, atau pendidikan kampus bertauhid yang berisikan tentang wujud perilaku terhadap manusia, hablum minan nas wal ilm, dengan manusia dan alam. Dan yang keempat nanti kita akan belajar tentang perspektif ilmu dalam memahami Islam. Dari ilmu yang Anda tahu dari PGSD, manajemen pendidikan Islam, dan ilmu pendidikan bahasa Arab, Anda akan memahami terkait ilmu yang dilihat dari perspektif Islam, kemudian mengembangkannya berdasarkan nilai-nilai Islam. Kenapa disebut dengan pendidikan agama Islam? Ini adalah pentingnya belajar agama Islam sebagai kewajiban intelektualitas biqadri aqlihim, berdasarkan akal kita masing-masing, keseimbangan intelektual, emosional, dan spiritual, penyegaran terhadap materi PAI yang telah diperoleh. Kemudian bagi non-muslim, mungkin ada yang non-muslim di sini, mayoritas penduduk Indonesia itu Islam, sehingga penting memahami agama Islam. Salah satu hukum adat yang ada di Indonesia adalah adat Islam. Tidak ada kemungkinan ada kasus-kasus yang berhubungan dengan nilai-nilai Islam di dalam agama lain. Oke, ini pentingnya bagi non-muslim. Nah, jadi sesungguhnya yang akan kita pelajari pada 1 semester ke depan adalah terkait dengan rukun iman yang 6. Oke, rukun iman yang 6 dengan perspektif pemahaman secara emosional, spiritual, dan intelektual yang kita miliki, tidak lagi menghafal sebagaimana dulu kita menghafalkan ayat-ayat, menghafalkan Quran seperti membaca sesuatu yang kita nggak tahu. Tapi dengan pembelajaran di perguruan tinggi, kita memahaminya secara logis tanpa harus berpikir liberal, tanpa harus berpikir yang aneh-aneh, yang tidak dari konteks Islam. Kita memahami wujudnya Allah itu ada, tetapi dengan memastikan bahwa keyakinan kita itu benar, tidak semata-mata memaksakan diri, ya udah adalah gitu. Tidak seperti itu. Tapi meyakinkan bahwa diri kita itu, bahwa Allah itu kekal, abadi, nyata, dan memberikan kehidupan kepada kita, itu adalah nyata dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita alami selama ini. Karena pada saat ini ketika kita sudah masuk ke mana? Ke wilayah atau ke dalam masa
perkuliahan itu kita punya daya berpikir yang lebih nalar, yang lebih logis gitu ya. Kita akan selalu bertanya kenapa, bagaimana, siapa. Itu pertanyaan-pertanyaan itu selalu akan kita kritisi sedemikian rupa. Baik, jadi ruang lingkup yang akan kita pelajari sebetulnya rukun iman, kemudian bagaimana mempercayai dengan adanya ketuhanan. Oke, yang paling mudah itu saya memberikan pemahaman seperti ini. Ketika orang yang lahir atau hidup di negara lain, misalkan contoh di Amerika atau di Australia atau di Eropa sana ya, yang tidak mengenal agama Islam, mereka itu butuh satu idola, sesuatu yang disembah, sesuatu yang diagung-agungkan. Makanya dulu Michael Jackson sangat dikagumi sekali, sampai disembah-sembah. Kalau zaman sekarang mereka hidup, Anda kalau tahu bagaimana mempelajari orang Rusia, orang Kazakhstan, orang Turkmenistan, itu mereka sangat tergila-gila dengan BTS. Tahu BTS? Blackpink, tahu Blackpink? Tahu? Ya. Drakor tahu drakor? Drama Korea. Nah, mereka sekarang mengidolakan drama Korea. Kalau artisnya itu datang ke negaranya, mereka sampai teriak-teriak, histeris, pingsan, dan sebagainya. Itu artinya apa? Mereka yang tidak memiliki agama itu sangat mengidolakan sesuatu. Nah, di dalam Islam kita dituntun untuk mengidolakan itu adalah mengidolakan Allah dan Rasul-Nya. Kita dituntun sedemikian rupa. Jadi ketika kita mengidolakan orang lain, kita tidak tergila-gila. Boleh gila dikit lah, sableng, ya dikit aja lah, jangan banyak-banyak gilanya. Tapi yang tergila-gila itu mereka karena tidak punya Tuhan. Ya, jadi sekarang sudah, kalau Anda bisa buka lah di American Got Talent, British BGS ya, BGT, Britain Got Talent atau Australian Got Talent atau Indonesian Idol yang kayak gitu, mereka mencari idola-idola, panutan-panutan yang mereka sendiri tidak tahu kemana harus lari. Maka jawabannya ada pada Islam. Itu artinya apa? Artinya manusia memiliki kebutuhan untuk menyembah, mengidolakan atau berpanutan pada sesuatu. Apa itu? Yaitu rukun Islam yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Bener nih, nggak ada yang nanya nih. Halo? Ahmad Muslim. Sahul Yuta. Hadir Pak, minta Ada mau nanya Pak. Oke, kalau ada pertanyaan ataupun diskusi nanti silakan dibuka. Kita open discussion di grup WA saja. Semua masuk di grup WA ya. Kenapa? Iya Pak. Kita Ingin bertanya Pak. silakan. Saya Mas dari Prodi PBA ingin bertanya. Gimana supaya kita menguatkan akidah kita sendiri Pak? Kadang saya sendiri suka goyah Pak sama akidah Pak. Suka pikir yang enggak gitu Pak maksudnya. Itu cara menguatkannya gimana Pak? Banyak kopi amat. Itu Pak, lagi di warung Pak. Nah, bagaimana supaya tidak goyah? Kalau Al-Quran, banyak-banyaklah beribadah. Banyak-banyak sholat, banyak-banyak mengingat Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Banyak-banyak ibadah, maka akan datanglah keyakinan. Ya, bukan hanya kita, saya kasih tahu ya. Tapi bukan berarti saya mengatakan yang lain juga benar, bukan. Anda lihat bagaimana pendeta, bagaimana biksu, bagaimana para guru-guru dari India, Hindu itu yoga, ya. Mereka hatinya sangat lembut, mereka sangat kalem, mereka santai. Kenapa? Karena mereka meyakini sesuatu, walaupun sesuatu itu menurut kita itu tidak benar. Ada dalam ayat yang lain disebutkan
hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tidakkah aku pernah memberitahukan kepada kalian orang-orang yang sesat jalannya? Wih, mantap. Makasih. Kopi. Ya, Pak. Pak, tapi gimana kita mau beribadah, Pak, kalau akidah kita goyang? Itu, Pak. Ya jangan dengar lagu dangdut lah. Aku sering dengar lagu dangdut mah goyang-goyang wae. Enggak, Pak. Benar kan katanya kalau menguatkan akidah ibadah ya, Pak. Akidah itu bukan seperti halnya kita berdiri kemudian goyang-goyang, tidak. Nggak ada urusan itu goyang-menggoyang. Ya, akidah itu nempel, menyatu padu inherent di dalam jati diri seseorang yang berkeyakinan. Jadi nggak ada itu goyang nggak goyang. Akidah ya akidah. Kuat ya, Pak, ya, nguatin ya, Pak. Iya, tapi ketika dia berbuat maksiat, maka dia sedang lupa dengan keyakinannya. Hadis Rasul disebutkan la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min. Rasulullah bilang itu, seorang pezina itu tidaklah dia berzina kecuali dia sedang tidak dalam keadaan iman. Jadi orang yang beriman itu tidak mungkin berzina. Orang iman itu tidak mungkin dia sedang bermaksiat. Ketika dia akan berbuat maksiat, misalkan mencuri, tapi dia ingat Allah Maha melihat, aku akan bertanggung jawab apa yang aku lakukan, maka dia tidak menjadi mencuri. Kenapa? Karena dia beriman. La yasriku sariknya yasriku huwa mu'min. Dalam mencuri seorang pencuri, ketika mencuri dia dalam keadaan iman. Artinya apa? Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, mengikuti hawa nafsunya, tidak sholat, tidak puasa, berbuat maksiat, mabok-mabokan, apapun namanya itu, maksiat, itu dilakukan dalam keadaan tidak iman, dilakukan dalam keadaan tidak berakidah. Kalau Anda berakidah, maka akan Anda jauhi. Kenapa? Karena Anda akan takut dengan tanggung jawabnya. Itulah yang disebut dengan akidah. Apa? Keimanan. Akidah itu tidak mungkin goyah. Tidak mungkin goyang karena dia menyatu dalam hati kita. Allah itu titipkan dalam diri kita berupa hati. Tahu hati? Tahu, Pak. Nah, apa itu? Ya, petunjuk bagaimana kita berbuat baik, bagaimana berbuat tidak baik, dia akan mengetahui. Oh, ini nggak baik. Walaupun kita paksakan ini nggak baik kita lakukan, maka diri kita akan bergetar. Ya kan? Ada regdek, under, sapu jagat, takut kita. Kenapa? Karena kita melawan bisikan yang ada dalam hati kita. Gitu. Siapa? Yang banyak beribadah aja. Kasih bos. Iya. Kopi. Udah banyak, Pak, udah di atas, Pak. Oke? Ya, syukuran, Pak. Afwan. Ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti saya share linknya ini. Kita sudah rekam semuanya ya. Nanti akan kita tampilkan kalau yang tidak masuk atau tidak terdengar suaranya bisa mendengar di YouTube. Setelah ini saya akan upload ke YouTube. Kelihatan nih gambarnya nih. Siti Safira, Asfina, Suci, Fajril, dan semuanya adalah kelihatan semuanya. Demikian, wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Sampai jumpa lagi hari Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.